Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini marilah ibu-ibu kita bersama-sama belajar mentadaburi ayat kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255. Sebelumnya, mari kita tartil dengan lagu Jiharkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul azim. Mari kita terjemahkan. Allahu, Allah, la ilaha, sama sekali tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali Dia. Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, lagi terus menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu, tidak menimpanya, sinatun, rasa kantuk, wala naum, dan tidak pula tidur. Lahu, kepunyaannya lah, ma fis samawat, apa-apa yang di langit, wa ma fil ardh, dan apa-apa yang di bumi. Man dzalladzi yashfa'u, tidak ada yang dapat memberi syafaat, indahu, di sisinya, illa biizni, kecuali dengan izinnya. Ya'lamu, Dia Allah mengetahui, ma baina aydihim, apa-apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in, dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun, min ilmihi, dari ilmu Allah, illa, kecuali, bima syaa, apa-apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyuhu, luas singgasananya, as-samawati wal ardh, meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu, dan Allah tidak berat, hifzuhuma, memelihara keduanya, wa huwal 'aliyyu, dan Dia maha tinggi, al-'azim, lagi maha perkasa. Baik ibu-ibu, mari kita lanjutkan dengan membaca beberapa hadis yang berkaitan dengan ayat kursi. Yang pertama adalah hadis yang menjelaskan tentang potongan ayat dalam ayat kursi ini yang berbunyi Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih, yang artinya
tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah sendiri. Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang yang dapat atau kelompok-kelompok yang dapat memberi syafaat pada hari kiamat dengan sabdanya, yashfa'u yaumal qiyamah salasatun. Akan memberi syafaat pada hari kiamat itu 3 kelompok. Al-anbiya'u, para nabi, wasyuhada'u, para syuhada, dan wal ulama'u, dan para ulama. Rawahu Ibnu Majah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi dalam hadis ini ada 3 golongan yang dapat memberi syafaat atau memberi pertolongan pada hari kiamat. Yang pertama, para nabi, yang kedua para syuhada, dan yang ketiga para ulama. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan tentang keistimewaan dari ayat kursi. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ahum fi sifatil muhajirin fasa'alahu insan ayu ayatin fil Qur'an a'zam. Qala an-nabi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta inqadatil ayah. Rawahul Bukhari. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang atau menjelaskan kepada mereka tentang sifat-sifat kaum muhajirin. Lalu bertanyalah seseorang kepada beliau, surat apakah yang paling mulia dalam Al-Quran? Nabi bersabda dengan membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ayat kursilah a'zamu ayah atau ayat atau surat yang paling mulia. Kemudian hadis berikutnya Rasulullah bersabda bahwa man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatil maktubah kana fi zimmatillahi ila salatil ukhra. Rawahu Tabrani, yang artinya bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir salat fardu, maka ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai salat berikutnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi ketika seorang membaca ayat kursi pada akhir sholat fardu, maka seseorang itu berada dalam perlindungan Allah sampai sholat berikutnya. Jadi ketika dia membaca dalam setiap akhir sholat fardu ayat kursi, maka dia selalu berada dalam perlindungan Allah. Selanjutnya Rasulullah bersabda, man qara'a ayatal kursi wa khawatima suratil Baqarah indal karbi aghasahullah. Rawahu Ibnu Sinai. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah pada saat kesusahan, maka Allah akan menolongnya. Jadi barang siapa yang sedang dilanda kesusahan, kemudian dia membaca ayat kursi dan penutup daripada surat Al-Baqarah, janji Allah dalam hadis ini bahwa Allah akan menolong orang tersebut. Kemudian Rasul bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah a'tahullahu qulubasy syakirin wa a'malas siddiqin wa thawaban nabiyyin wa basata alaihi yaminahu birrahmah wa lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta fayadkhulaha. Yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap salat fardu, maka Allah memberinya
hati-hati orang yang selalu bersyukur, dan amal para siddiqin, pahala para nabi, dan Allah akan membentangkan atasnya tangan kanannya dengan rahmat, dan ia tidak tercegah masuk surga sampai ia meninggal dunia lalu ia memasukinya. Janji Allah pada hadis Rasulullah yang kita baca tadi adalah bahwa orang yang membaca ayat kursi pada setiap selesai sholat fardu, ia akan diberi hati yang selalu bersyukur, amal seperti amal orang-orang siddiqin. Siddiqin itu artinya orang yang benar dalam keimanannya, kemudian akan mendapatkan pahala seperti pahala para nabi. Kemudian Allah akan membentangkan rahmat atau kasih sayangnya, kemudian ia tidak tercegah untuk masuk ke dalam surga. Kemudian hadis yang terakhir adalah hadis dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata bahwa ada seseorang yang meminta untuk diajarkan kepada Rasulullah sesuatu, dan ia berkata, "Ya Rasulullah, alimni syai'an yanfa'unillahu bih." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang Allah memberi manfaat kepadaku dengannya. Qala, lalu Rasul menjawab, Iqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi. Fa innahu yahfazuka, maka sungguhnya ia menjagamu, wa dzurriyyataka, dan menjaga keturunanmu, wa yahfazu daraka, dan akan menjaga rumahmu sampai rumah-rumah di sekitar rumahmu. Dari hadis ini kita dapat ambil pelajaran bahwa orang yang membaca ayat kursi, atau Rasul memerintahkan kita membaca ayat kursi karena ia akan dapat menjaga orang yang baca ayat kursi tadi, menjaga untuk dirinya sendiri, lalu akan menjaga keturunannya, kemudian akan menjaga rumahnya sampai rumah-rumah di sekitar rumah orang yang membaca ayat kursi tadi. Ibu-ibu yang berbahagia, di antara keistimewaan orang yang membaca ayat kursi berdasarkan hadis-hadis yang telah kita bahas di atas adalah dapat kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, dia akan mendapat perlindungan dari Allah. Kedua, dia akan mendapat pertolongan dari Allah ketika dilanda kesusahan. Ketiga, dia akan mendapatkan atau Allah akan memberikan kepadanya hati-hati orang yang selalu bersyukur, amal para siddiqin, pahala para nabi, bentangan rahmat, dan tidak tercegah untuk masuk ke dalam surga. Dan yang keempat adalah akan mendapatkan penjagaan untuk diri sendiri, keturunan, serta penjagaan untuk rumah dan rumah-rumah di sekitar rumah orang yang baca ayat kursi. Dan untuk yang terakhir, pendapat dari Al-Biqai dalam tafsirnya menuliskan bahwa menghadirkan Allah dalam jiwa melalui bacaan ayat kursi
dapat menghindarkan kita dari gangguan setan, serta akan memberinya perlindungan dari segala hal yang menakutkan, karena ayat kursi menjelaskan sifat Allah yang maha agung. Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyum maha terus-menerus mengurus makhluk, di mana Allah tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Demikian tadabbur ayat kursi yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengamalkan dan menjadikan ayat kursi ini menjadi tambahan dari zikir dan wirid kita sehari-hari. Al-'afwu minkum nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.